semenjak ada introduksi sapi-sapi dari luar yang kemudian kalau dikenal dengan sapi-sapi warna merah yang tidak berpunuk. Itu aslinya kan bukan sapi Indonesia. Sapi impor itu ya. Kemudian dikawinkan. ketika orang Indonesia melihat kemudian dipromosikan ini bagus loh sapinya gede. Nanti kalau dibawa ke pasar harganya mahal. Awal mulanya memang petani bilang alah nggak ada punuknya itu nggak marem kalau nggak ada lihat punuk. Begitu lihat harganya pedet harga 6 juta 7 juta wah kalau begitu saya mau. Padahal aslinya bukan sapi Indonesia, bukan sapi tropik. Begitu dikawinkan dengan di Indonesia menurunkan lama-lama petani juga pengen yang pure breed. Yang mendekati aslinya. Justru ketika mendekati aslinya hidup di tropik tewas dia. Artinya performanya menjadi tidak bagus. Yang semula katakanlah 15 bulan sudah bisa dibuntingkan gitu. 4 bulan udah beranak sekali lah gitu kira-kira maksimal ya 18 bulan sekali beranak itu setiap itu. Sekarang bisa molor. Bisa 30 bulan, bisa bahkan sampai 5 tahun nggak beranak itu masalah. Ya, karena tadi kita di daerah tropik dengan panasnya seperti ini, pakannya juga di petani dikasih jerami, dikasih pakan-pakan yang rendah, harusnya pakannya kan juga menyesuaikan. Ini sapi-sapi priayi ini sapinya harus pakannya yang bagus. Kalau kasih pakan jerami ya nggak perform reproduksinya. Tapi siapa yang kemudian menciptakan kondisi latah ini, Mas Bambang? Nah, Mas Bambang jawab. ya sedikit kalau saya bukan dari kalangan akademisi ya Mas Adam, tapi saya melihat dari aspek dari kalangan saya terus terang peternak ya sebenarnya kalau kita bicara pengusaha itu saya nggak pas ya. Saya seorang peternak yang memang aktivitas saya itu kehidupan saya itu lekat dengan peternakan rakyat dan setiap hari lingkungan saya itu lingkungannya seperti itu gitu loh. Jadi kita bicaranya sekarang kita sumber daya peternakan kita khususnya peternak sapi itu kan boleh dibilang itu kan rendah sekali. Mungkin pelaku usaha peternakan pun mungkin untuk golongan untuk kondisi sekarang itu masih di kategori yang paling tidak usianya usia yang 40 ke atas lah. Mungkin jarang yang pemuda yang mungkin usia produktif 40 ke bawah itu yang beternak sapi bisa dihitung dengan jari. Nah, mungkin yang lebih dominan lagi yang mungkin usia 50-an yang notabene seandainya kita berikan sentuhan ilmu teknologi transformasi di bidang peternakan dan lain sebagainya itu mungkin daya tangkap ataupun mungkin semangatnya itu sudah berbeda dengan usia-usia seadik saya mungkin yang lebih muda dari saya gitu loh. Itu yang pertama. Jadi SDM kita rendah. Yang kedua, jadi selama ini kan kalau kita bicara di reproduksi khususnya sapi-sapi betina itu kan tidak ada recording, Pak. Mas Adam. Jadi selama ini misalnya sapi yang tadi dibilang Pak Bambang tadi yang sapi yang istimewa super dan mungkin sebagai alat orientasi sebagai kelangenan dengan warna yang merah terus kemudian kita inseminasikan itu kan ini nggak ada recording, nggak ada pencatatan. Misalnya sapi ini dikawin dengan pejantan yang mana, terus ini pejantan dengan yang mana dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang terjadi itu incest, dikawin, breeding kan gitu. Nah itu faktor juga. Kenapa tidak dari insight terkait katakanlah pertanian tidak ada rekam jejak bagaimana proses inseminasi itu? Mungkin yang saya tahu Dinas Peternakan sendiri sudah proaktif ke situ. Cuman dalam ini kita kembali ke sumber dayanya tadi, Mas. Peternak itu kadang-kadang dikasih surat inseminasi, mungkin surat itu tidak disimpannya di kandang, ditaruh di atap. Nah, kadang-kadang sapinya sudah keluar, ini suratnya masih ini untuk dipakai untuk sapi yang lain. Nah, mungkin kadang suratnya udah hilang dan lain sebagainya. Memang seperti itu. Berarti ini kebiasaan tradisional. Yang lebih pokok lagi sekarang ialah yang lebih penting di sini adalah sapi kita itu banyak yang malnutrisi. Artinya seperti tadi sepakat yang utarakan beliau Pak Bambang, sapi kita itu terus terang makannya khususnya sekarang ini banyak yang kurang gizi. Tadi dikasih jerami, terus kemudian pakan penguatnya seadanya. Padahal yang namanya sapi-sapi sudah kita bicaranya sudah silangan antara sapi-sapi yang warna merah misalnya kita bicara simental limusin, itu tuntutan kualitas pakan juga harus tinggi. Nah, itu tidak diimbangi oleh peternak kita. Pengennya gitu. Ekonomis hasilnya luar biasa. Betul sekali. Murah jalur Pak. Bang, tapi ini kan kalau kita bicara saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang juga aktif di peternak sapi gitu. Salah satunya di Sukaryoso gitu. Dia mengatakan sebenarnya itu kalau kita beternak sapi dengan hitungan di bawah 10 itu tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan karena produksinya terlalu lama, panennya juga terlalu lama, kemudian ketika mau disembelih juga butuh waktu lama. Baik, apa betul sebenarnya anggapan seperti ini? Kita break sebentar dan kita harus mengikuti azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kami kembali sesaat lagi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Proses pengerjaan batik prodo mengingat untuk menghasilkan selembar kain batik juga memerlukan waktu yang lama. Warna-warna yang mengkilap dan bling-bling kain menambah keindahan pada batik. Baik, terima kasih Anda tetap bersama kami Jogja TV, Tradisi Tiada Henti, dan masih di bincang hari ini ada Mas Bambang dari dosen peternakan di UGM dan ada Mas Ilham, salah satu penggiat peternak sapi di salah satu kota di Yogyakarta. Mas Bambang, tadi kan ada asumsi kalau beternak sapi lokal itu nggak menguntungkan. Itu yang apakah itu yang membuat kemudian kebijakan ini pemerintah lebih jatuh cinta untuk impor sapi gitu? Saya kira tidak begitu, Mas Adam. Jadi saya justru melihat fenomena sebelum tahun 2010 banyak orang yang menginvestasikan ke sapi. Kenapa? Karena beternak sapi itu sangat menggiurkan. Tinggal memilih mau sapi yang digemukkan, jadi dipelihara untuk nanti dijual karena dagingnya digemukkan, atau yang peranaan.
Karena dulu kalau peranaan begitu keluar sudah 3 juta, 5 juta. Kalau digemukkan ya tinggal melihat berapa DG-nya. Hanya karena persoalannya kan pertama waktu itu harga sapinya turun, dari jatuh waktu itu daripada tahun 2010 waktu itu. Itu kebijakan pemerintah ya Pak? Iya, karena waktu itu kemudian orang mempersalahkan impor dan orang menjadi latah juga, wah ini gara-gara impor, maka impor dijatuhkan, bes gitu turun. Nah ketika kemudian terjadi seperti ini, banyak orang juga lari dari investasi sapi, padahal sebenarnya tidak. Sapi tetap menjadi komoditas yang menggiurkan, nyatanya juga Mas Ilham bertahan sampai sekarang. Oke, tapi kalau kemudian sapi itu menjadi komoditas yang katakanlah seksi gitu ya bahasanya gitu. Tetapi kenapa sekarang banyak peternak sapi lokal yang tidak import itu mengeluh, contohnya Mas Ilham gitu. Ini saya tidak mengeluh Pak. Oh, tidak mengeluh ya? Tetapi protes karena gimana sekarang? Gimana Mas Bapak? Kalau menurut saya itu lebih karena kalau sebagai pengusaha mencari bakalan sekarang susah, Mas. Saya punya dampingan peternak dengan kapasitas 300 ekor. Untuk memenuhi kandang 300 ekor tidak hanya cukup 1 bulan. Karena mencari yang tadi untuk diambil dari peternak untuk saya pindahkan ke kandang saya untuk digemukkan itu nggak mudah. Kenapa? Karena tadi yang 20% saja yang untuk trading, yang 80% ini untuk saya kok, untuk saya kangenan tadi ya. Makanya kenapa 50% ada di Jawa. Tetapi ketika kita cari Jawanya di pasar ada tidak lah, belum tentu. Susah mencari bakalannya susah. Dan kalaupun ada, petani ini sebenarnya hanya dalam lukir-lukir saja, dipelihara di sini, kepelihara sana bisa, tetapi tidak untuk dijual. Jadi persoalannya hanya pada, menurut saya susah di tingkat bakalannya. Tetapi kalau ada level bisnisnya tetap menggiurkan. Apalagi kalau impor itu hitungannya jelas. Lawang dari sana paling-paling $3 per kilo. Hanya memainkan uang saja ya? $3 per kilo bisa dihitung sekarang berapa. Kalau sekarang menjadi katakanlah 90.000, dihitung sendiri Mas Adam. Sudah kelihatan gitu. Sudah kelihatan gitu. Tapi Mas Ilham, kalau sekarang ada desakan supaya pemerintah memenuhi janjinya untuk tidak lagi impor daging, impor sapi. Kalau itu dilakukan, apakah kemudian peternak lokal itu siap untuk menambah lagi produksi sapi? Kalau kita bicara seperti itu, kita bicaranya impossible, Mas. Oh gitu ya? Impossible. Kenapa impossible? Kita ibaratnya kita bunuh diri. Bunuh diri semuanya, pemerintah juga bunuh diri, peternak bunuh diri kan gitu loh. Karena apa? Yang jelas kemampuan peternak kita sebelumnya kita mohon maaf, kita proporsional tadi kita melihat ya Mas ya. Kita proporsional melihat itu kemampuan peternak sendiri, kebutuhan, terus kemudian kita mencukupi kebutuhan bagaimana, kita ngamankan potensi peternakan kita bagaimana dengan kondisi yang sekarang kan gitu. Sebelum mungkin ini terus terang kalau sekarang kalau kita misalnya saya anti impor, kelihatannya mungkin bahasanya keren banget, wah anti impor kita Indonesia banget misalnya. Cuman kita melihat kemampuan kita itu seperti apa dalam hal khususnya di produksi daging, produksi sapi loh. Tadi Mas Bambang bilang bahwasanya kita itu sekarang kesulitan untuk mencari bakalan. Lalu pertanyaan kenapa kesulitan bakalan? Karena yang jelas tadi indukan kita itu reproduksinya tidak bagus. Artinya bahwasanya setiap indukan sapi itu tidak bisa mungkin 15 bulan ataupun 18 bulan sekali itu beranak nggak bisa. Berarti antara demand kebutuhan akan tidak tercukupi. Nah itu kan nggak tercukupi. Yang itu berorientasi yang jelas nanti arahnya hasil bakalan semakin meningkat. Nah di saat harga bakalan tidak terkendali, kita bicara investasi sapi sudah tidak menguntungkan. Karena apa? Mau tidak mau dengan harga bakalan yang tinggi, apalagi dikaitkan dengan kita bicara impor. Lah di sana mungkin sekarang kurang lebih satu kilogram sapi hidup itu kurang lebih sekitar $3. Kalau ibarat sekarang dolar 13.000 paling tidak ada sekitar 39.000 kan. Lah bakalan di kita itu sekarang udah di level 45 sampai 47. Selisih rantanya kan per kilonya hampir 8.000, 10.000. Kan perbedaannya sangat jauh. Artinya di situ ada inefisiensi gitu. Betul. Tapi kalau gini, Mas Ilham atau Mas Bambang, seakan-akan anggaplah sore kita mengambil jalan tengah, jalan tengah. Artinya peternak lokal itu juga bisa menambah produksi, menambah yang tadi bakalan, kemudian jumlah volumenya juga bertambah. Sementara pemerintah kita mintai konsistensinya untuk terus menurunkan impor sapi gitu. Dari mana kita harus mengambil posisi sekarang?
Kalau menurut saya sih menurunkan impor sapi juga bukan jalan ya, bukan jalan. Justru yang bukan jalan bagi siapa? Ya bagi semua orang, bagi semua Indonesia. Oke. Menurut saya justru yang perlu diperjelas adalah merencanakan dengan baik. Milestone-nya itu dirunut dengan baik. Jadi kita mau kemana sih? Berapa tahun kita mau lakukan? Jangan hanya jangka pendek. Dari 2004, 2009, dari 2009 ke 2014, sekarang dari 2014 ke 2017. Jangka pendek yang sebenarnya malah agak susah merencanakannya, tapi sekalian aja nggak apa-apa kita 20 tahun, 30 tahun tapi jelas. Sehingga dalam waktu itu kita butuh berapa indukan sih untuk mencapai populasi ini untuk swasembada. Kalau begitu diperlukan apa sih gitu. Impornya kita kurangi mulai dari berapa menjadi berapa. Dan kemudian kalau ada perlu pengawasan betina produktif yang perlu dikerahkan apa supaya jelas ini betina-betina diamankan. Diamankan tidak hanya dalam arti kalau di lapangan ada sapi bawa truk diambil, tidak hanya seperti itu saja, tetapi juga pemerintah punya policy. Bagaimana kalau di pemerintah merilis dana talangan? Loh, kalau saya punya ternak betina produktif, saya butuh nyekolahkan anak misalnya, yang ada cuma sapi ya saya jual. Betul. Nah, kalau kebetulan saya jual ketemu dengan pedagang yang dia sedang mendapatkan order untuk memotong sapi ya dipotong. Oh, nah, kalau ini kemudian pemerintah ada dana talangan, loh kalau begitu ini saya ambil. Mekanisme bagaimana? Loh, pemerintah dong yang merumuskan, ya kan gitu, supaya sama-sama win-win. Jadi memang harus menemukan jalan yang komprehensif. Tapi kata kunci adalah populasi harus di-maintain. Kalau tanpa memaintain populasi, impossible. Kalau ada skema peminjaman dana ke bank konvensional, mungkin tidak Mas Bambang? Mungkin, tapi petani kita pusing. Pusing karena? Jadi kalau dulu sebelum tahun 2002, Kementerian Teknis kan boleh membuat skema itu dalam pinjaman lunak dan terusnya. Setelah itu kan harus melalui perbankan. Padahal kalau melalui perbankan berarti harus pakai regulasi perbankan dong. Pakai agunan, pakai segala macam. Lalu kalau petani sawah aja nggak punya kok suruh agunan, ya nggak jadi pinjam untuk beli sapi dong. Oke, baik. Pusing nanti. Pusing, memang pusing ya. Jadi pemirsa kita break sebentar. Ada pertanyaan yang di sesi akhir nanti yang kita dijawab oleh Mas Bambang atau Mas Ilham. Pemerintah saat ini lebih mengambil pola jangka pendek dan meninggalkan jangka menengah atau jangka panjang yang disampaikan oleh Mas Bambang. Ada muatan politis apakah ketika pemerintah lebih mengimplementasikan jangka pendek? Bincang hari ini kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Mengenang sekaligus mengapresiasi. Itulah ungkapan untuk pameran 32 rupa Ikai Show Amal Karna Manohara. Karena dengan melihat lukisan, sebenarnya kita bercermin kepada diri kita sendiri. Lukisan itu sebuah gambaran tentang kehidupan. Penanganan pemerintah terhadap korban erupsi Merapi dinilai cepat cakap. Kita dibantu sebesar 30 juta pada waktu itu. Dibangun di sana, tapi yang membangun ya masyarakat sendiri. Gunung Kidul terbentuk dari pegunungan kapur atau keras. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan pedesaan masih sangat rendah. Dengan adanya spam desa ini, Gunung Kidul dapat menikmati air minum. Salam Indonesia, selamat siang pemirsa Jogja TV. Ketemu lagi untuk kesempatan kali ini tentu di acara Pasar Kedidaan Jogja TV yang tentunya kita harapkan cepat payune, cepat lagune, dan cepat badine. Dan seperti biasa kalau di acara Pasar Kedidaan Jogja TV ini kita siap membantu Anda dalam hal promosi. Promosi apa saja, yang penting apa yang Anda promosikan itu bermanfaat untuk masyarakat. Ji, monggo dengan siapa nih Pak? Baik, kita lanjutkan kembali tentang rasa pusing kita ya, rasa pusing kita karena tadi
Ada persoalan yang dialami oleh Mas Ilham dan kawan-kawan peternak. Ini karena tabrak atau ditabrak dengan kebijakan import sapi. Ini yang memang membuat pusing. Satu sisi nek kon nambah bahasa Jawanya itu ya agak keberatan, harus bekerja keras. Sementara kalau memang import itu tetap dipertahankan, itu juga akan menjadi buah si makan bagi para peternak. Mas Bambang, kalau tadi kita usulkan ada skema. Mas Ilham setuju nggak skema itu kembali digulirkan? Meski ini kita nggak tahu, soalnya kita ngomong yang ideal lah gitu. Kalau kita bicara ya setuju, tapi memang dalam situasi dan kondisi sekarang kita juga lebih sifatnya juga banyak sekali mungkin yang boleh dibilang kemarin alasan kredit macet dengan petani tidak punya akunan dan lain sebagainya. Baik, kita dulu Mas Ilham. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas. Baik, silakan, Bapak. Ya, Pak Pri juga nih. Pak Pri silakan, silakan. Selamat sore, Mas Ilham. Ya Pak, selamat sore Pak, Pak Supri. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore, Pak Supri. Ini. Kita membicarakan masalah persapian di Indonesia. Iya, betul Pak. Kita sebagai petani sapi, itu tak lepas dari impor. Kalau itu dampaknya jelas langsung ke peternak yang paling terkecil di kampung. Dulu waktu era pemerintahan Soeharto digalakkan dengan dana bantuan lunas, mungkin lewat instansi tertentu. Nah, setelah reformasi bergulir dengan perkembangan zaman dan kepemimpinan di negara kita, aturannya juga sudah berubah-ubah. Akhirnya dampaknya ya seperti ini. Makanya sekarang ini banyak yang banting setir, yang dulunya peternak sapi, akhirnya alih profesi mungkin itik bahkan ayam yang